Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kida Maulana dari kelas 08 TMSM 001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik yang berjudul Restorasi Mesin dan Bodi Forklift di CP Rama Teknik. Laporan ini dibimbing oleh dosen pembimbing Pak Tatang Suryana STMT. Baik, kita mulai saja. Yang pertama itu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Didorong oleh keinginan untuk mendapatkan pengalaman praktis yang relevan dengan bidang studi yang sedang ditekuni, mahasiswa umumnya melihat kerja praktik sebagai kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dalam situasi dunia nyata. Dengan mengikuti kerja praktik, mahasiswa tidak hanya memperluas pengetahuan mereka, tetapi juga mempersiapkan diri dengan baik untuk memasuki pasar kerja setelah lulus. CP Rama Teknik merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan solusi bisnis inovatif berbasis research and development di bidang kontraktor, perdagangan jasa, dan barang, dengan salah satu jasa yang ditawarkan yaitu restorasi dan modifikasi kendaraan untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia di Indonesia. Kemudian tujuan kerja praktik di sini yaitu pertama, fokus utama kerja praktik adalah untuk memperdalam dan mengasah keterampilan teknis dalam merestorasi mesin dan bodi forklift. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang mekanika, elektronik, dan komponen-komponen utama forklift. Kedua, mengaplikasikan teori yang dipelajari di sekolah atau perguruan tinggi ke dalam situasi praktis. Ini termasuk pemecahan masalah, analisis, dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar yang mendasari operasi mesin forklift. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman langsung di lapangan untuk memperkuat keterampilan kerja, termasuk manajemen waktu, kerja tim, dan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang sesungguhnya. Selanjutnya, manfaat kerja praktik. Diharapkan dari pelaksanaan kerja praktik ini dapat membawa manfaat diantaranya yaitu pertama, menghasilkan tenaga ahli yang terampil dan berkualitas. Dua, mendapat pengalaman dan keterampilan untuk bersaing di dunia kerja. Tiga, meningkatkan wawasan dalam dunia industri dan dunia kerja. Berikutnya, karena ini saya PKL atau kerja praktik di CP Rahama Teknik, maka sejarah dan profil perusahaan. CP Rahama Teknik telah berdiri pada tahun 2005 yang berlokasi di Jalan Surya Kencana 2, Gang Mede 1, RT 2, RW 4, Pamulang Barat, Kota Tangerang Selatan. CP Rahama Teknik adalah perusahaan yang menyediakan solusi bisnis inovatif berbasis riset dan development di bidang kontraktor, perdagangan jasa, dan perdagangan barang. CP Rahama Teknik juga menyediakan berbagai keperluan di dalam satu lokasi, one-stop workshop. CP Rahama Teknik adalah sebuah perbengkelan yang terletak di daerah Pamulang, Tangerang Selatan, yang bekerja sama dengan Universitas Pamulang sebagai mentor induk Unpam demi menjamin kelancaran operasional dalam melayani mitra bisnis bersama. Jenis usaha tersebut untuk melatih para mahasiswa Universitas Pamulang agar mempunyai jiwa engineering, keterampilan permesinan, dan menghasilkan mahasiswa dan mahasiswi yang mampu bersaing di dunia kerja. Nah, berikut adalah struktur organisasi atau jabatan yang ada di CP Rahama Teknik. CP Rahama Teknik ini didirekturin oleh Pak Reza Alfian Akbar
Lalu manajer finanse dan accounting yaitu Ibu Rosiana, manajer operasional Bapak Patono Yusuf. Lalu project manager yaitu Bapak Triadi, dan selebihnya ada kepala divisi perbengkelan otomotif, kepala divisi elektrikal, kepala divisi permesinan, kepala divisi spare part, marketing. Jadi di sini tiap bagiannya memiliki divisi masing-masing dan anggotanya masing-masing. Kemudian kegiatan inti di sini, kegiatan inti atas laporan kerja praktek ini yaitu memperbaiki forklift yang sudah berkurang performanya, dan proses awalnya itu kita melakukan inspeksi awal, pengecekan kepada forklift yang akan kita eksekusi. Inspeksi awal yang pertama itu pemeriksaan visual. Inspeksi visual mencakup pemeriksaan menyeluruh pada semua bagian forklift termasuk mesin, sistem hidrolik, dan bodi. Yang kedua, pemeriksaan fungsional, menguji fungsi operasional forklift untuk memastikan bahwa semua sistem bekerja dengan baik. Yang ketiga, pemeriksaan detail mesin. Pemeriksaan detail pada komponen mesin untuk mendeteksi keausan atau kerusakan pada mesin. Yang keempat, pemeriksaan sistem hidrolik. Pemeriksaan komponen hidrolik untuk memastikan tidak ada kebocoran atau kerusakan. Yang kelima, pemeriksaan elektrikal. Inspeksi sistem elektrikal untuk memastikan semua komponen berfungsi dengan baik. Yang keenam, pemeriksaan bodi dan rangka. Pemeriksaan terstruktur bodi dan rangka untuk memastikan kekuatan dan integritas. Selanjutnya di sini ada proses eksekusi. Dari pengamatan sebelumnya pada forklift atas apa kerusakan yang harus diperbaiki. Yang pertama itu di sebelah kiri ada gambar forklift yang sedang dilakukan repaint, pengecatan ulang. Nah, di bagian-bagian yang tidak ingin dicat maka ditutupi oleh menggunakan kertas apa saja, asal tebal, dan melakukan pengecatan berulang-ulang agar menghasilkan hasil yang sempurna. Lalu di sini adalah sebelah kanan adalah detailing mesin. Detailing mesin adalah proses untuk membersihkan mesin. Nah, jadi mesin yang tadinya ada di forklift itu dicek apakah masih berfungsi dengan baik atau apakah ada kebocoran, ada hambatan-hambatan tertentu. Jadi mesin tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka dilakukan proses menyeluruh pada mesin. Di sini melakukan detailing mesin. Selanjutnya, nah di sini ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses ini yaitu sebagai berikut. Pertama itu kompresor. Kompresor itu dapat digunakan untuk anginnya kita manfaatkan sebagai, kalau untuk repair mesin itu nantinya untuk bukaan baut yang menggunakan alat impact. Lalu kalau di body repairnya kita menggunakan untuk spray gun untuk pengecatan. Jadi kompresor ini sangat penting dalam perbengkelan. Yang kedua itu amplas. Amplas di sini untuk menghilangkan cat atau menghaluskan body-body yang tadinya kasar. Yang ketiga itu spray gun. Nah, spray gun itu alat yang digunakan untuk pengecatan. Dan yang keempat, mesin polisher. Nah, polisher ini adalah alat untuk menghaluskan atau merapikan body yang sudah dicat. Dan polisher itu untuk
mengkilapkan body body yang sudah dicat. Nah, di sini dengan bahannya itu kompon. Kompon bisa diaplikasikan dengan mesin polisher. Jadi untuk menggunakan mesin polisher body harus diberi kompon terlebih dahulu. Lalu yang kedua dempul. Dempul itu adalah untuk melapisi bagian yang atau cowakan pada cat yang sudah rusak atau body yang sudah rusak. Jadi didempul terlebih dahulu untuk nantinya dilakukan yang ketiga, yaitu pengecatan dasar. Nah, setelah pengecatan dasar selalu pengecatan warnanya. Setelah warna baru dilakukan pengecatan dengan clear. Clear ini fungsinya untuk melapisi cat dasar. Jadi warnanya bening untuk fungsi untuk melindungi cat agar tidak mudah rusak nantinya. Nah, dari laporan ini dapat kesimpulan, yaitu adalah restorasi forklift adalah proses yang melibatkan beberapa tahap kritis, yaitu inspeksi awal, perbaikan mesin, dan perbaikan bodi. Setiap tahap tersebut memerlukan perhatian terhadap detail dan keahlian teknis yang tinggi untuk memastikan hasil akhir yang optimal. Nah, lalu inspeksi awal. Langkah ini sangat penting untuk mengidentifikasi semua masalah potensial pada forklift. Inspeksi yang mendetail memungkinkan perencanaan perbaikan yang tepat dan efektif, serta memastikan bahwa proses restorasi berjalan dengan efisien. Dokumentasi hasil inspeksi membantu dalam mengelola dan memantau kemajuan restorasi, menjamin forklift dapat kembali beroperasi dengan kinerja yang aman dan optimal. Lalu perbaikan mesin forklift. Proses ini memerlukan keahlian teknis dan perhatian terhadap detail untuk memastikan mesin berfungsi dengan baik. Perbaikan yang teliti menyeluruh akan mengembalikan performa maksimal forklift, mengurangi downtime, dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Perbaikan bodi forklift. Proses ini dirancang dengan langkah-langkah teliti untuk mengembalikan bodi forklift yang ke kondisi terbaiknya. Perbaikan yang menyeluruh tidak hanya meningkatkan penampilan estetis, tetapi juga memastikan kekuatan struktural yang diperlukan untuk operasi yang aman dan efisien. Nah, ini jadi untuk melakukan kerja praktik di sini harus secara resmi. Jadi awalnya itu kita minta izin pada prodi atau pada kampus ya untuk nantinya meminta izin atau mengajukan permohonan untuk magang. Nah, lalu di gambar kedua ini adalah ACC daripada pengajuan yang telah kita ajukan. Nah, di sini atas nama CV Rahmat Teknik. Nah, yang ketiga itu hasil dari penilaian selama magang atau kerja praktik. Terima kasih kepada Prodi Teknik Mesin Universitas Mamulang yang telah mengizinkan saya untuk melakukan kerja praktik. Terima kasih kepada CV Rahmat Teknik yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan kerja praktik. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.